Selamat pagi, salam merdeka. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Mari adik-adik kita angkat lagu pujian kita saat pagi hariku datang lagi. Syukur buat
Ibadah kita dibuka di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus. Sebab jalan-jalan Tuhan adalah lurus dan orang-orang benar menempuhnya, tetapi pemberontak tergelincir di situ. Haleluya, kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Pengasih dan benar, kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Engkau telah memberikan firman-Mu itu untuk menerangi hidup kami, sehingga kami mengenal Engkau dan kehendak-Mu. Kami mau melakukan kehendak-Mu selama hidup kami, agar kami memperoleh kebahagiaan. Kuduskanlah kami dengan Roh-Mu dan kuatkanlah kami untuk menolak dan meninggalkan hawa nafsu dunia ini. Berikanlah kepada kami sukacita untuk mengikut Engkau, karena anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Masih ingat sapaan kita dengan berbagai bahasa dari seluruh negara? Nah, kakak mau ingatkan ya, dari bulan lalu kita nyanyikan lagu ini supaya adik-adik ingat lagi lagu sapaan kita dengan berbagai bahasa. Kakak mau ajak adik-adik untuk bangkit berdiri, ikutin gerakan kami. Kita akan angkat pujian kita, Anyong Aseo.
setelah belajar titah pertama, minggu ini kita akan belajar titah kedua beserta maksudnya. Dengarkan baik-baik ya. Jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air, untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu, jangan bersembah sujud kepada Allah lain atau meminta kehidupan daripadanya. Dan jangan memanggil roh-roh atau berkeyakinan kepada tenungan-tenungan dukun. Dan jangan yakin kepada benda-benda sakti. Itu artinya teman-teman. Berarti intinya yang kita percaya hanyalah kepada Tuhan saja. Gak boleh yang namanya nyembah-nyembah pohon, nyembah-nyembah mainan, atau menyembah-nyembah kekuatan-kekuatan lainnya. Ingat ya teman-teman, mari kita kerjakan bersama. Semangat kan? Dan sekarang tibalah waktunya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita angkat pujian ini. Firman Tuhan ada di hatiku. Adik-adik masih ingat kan? Ayo kita nyanyikan sama-sama ya. Semangat ya. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, seperti biasa, biar semua pada tenang, biar semuanya pada tertib, kita mau berdoa terlebih dahulu. 1 lipat tangan, 2 tunduk kepala, 3 tutup mata. Mari kita berdoa, Tuhan Yesus yang baik, kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami sudah bersuka cita dengan lagu pujian, kami sudah berdoa. Sekarang biar firman-Mu menjadi pegangan bagi kami, menjadi sukacita di dalam ibadah minggu ini. Tuhan berkati kami, ajari kami untuk duduk tenang, supaya kami bisa mendengar dengan baik. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, amin. Firman kita hari ini dimulai dari Yefanya 3 ayat 17. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita. Ia membaharui engkau dalam kasih-Nya. Ia bersorak-sorak karena engkau dengan sorak-sorai. Demikian firman Tuhan. Nah adik-adik, tema minggu kita hari ini adalah pahlawan yang memberi kemenangan. Bicara tentang pahlawan, kamu punya pahlawan kesukaan gak? Siapa pahlawan kesukaan kamu? Adik-adik tentu mengidolakan pahlawan yang berbeda-beda. Siapa yang suka Spider-Man? Atau siapa yang suka Batman? Tentu ada juga yang suka sama Superman, atau Flash,
Ada banyak ya adik-adik pahlawan atau superhero yang menjadi kebanggaan atau kesukaan kita. Saking sukanya, tentu banyak adik-adik yang mengoleksi mainan, jam tangan, tas, atau pernak-pernik lain yang bergambarkan superhero tersebut. Nah, tapi tahu nggak adik-adik? Itu semua adalah tokoh imajinatif atau fiktif. Tidak beneran ada loh adik-adik. Lah, terus pahlawan yang sebenarnya ada nggak ya? Ada dong, salah satunya adalah pahlawan yang membuat kita bisa merasakan nuansa kemerdekaan seperti saat ini. Ayo jujur, siapa yang tahu atau hafal nama pahlawan kemerdekaan? Ada nggak ya? Nah, untuk mengujinya, kita main tebak-tebakan nama pahlawan yuk. Adik-adik siap ya? Kita mulai ya. Ini yang pertama. Siapakah beliau? Ayo adik-adik, tahu tidak? Beliau tokoh pendidikan. Beliau mendirikan sekolah untuk pribumi yang pertama. Namanya Taman Siswa. Ya, beliau adalah Bapak Ki Hajar Dewantara. Kita masuk tokoh yang kedua. Tebak, adik-adik. Siapakah beliau? Beliau adalah pahlawan perempuan yang berasal dari Aceh. Beliau berjuang keras melawan Belanda. Ada yang tahu? Ya, Ibu Cut Nyak Din dari Aceh. Kita lanjut ya. Ayo tebak, siapakah tokoh berikut ini? Beliau adalah Panglima Tentara dan Jenderal Republik Indonesia pertama. Dan beliau adalah yang termuda dalam sejarah. Ada yang tahu tidak? Ya, beliau adalah Bapak Jenderal Sudirman. Ayo, adik-adik, siapa yang benar menebak dari tadi? Atau jangan-jangan pada geleng-geleng atau diem semua ya? Kita coba lagi ya. Sekarang ayo tebak, siapakah beliau? Yang jawab Raden Ajeng Kartini, salah ya. Beliau memang memperjuangkan tentang pendidikan khusus wanita. Tapi bukan Raden Ajeng Kartini loh. Siapa yang tahu? Ya, Ibu Dewi Sartika. Lanjut, siapakah beliau? Beliau berperan memimpin perang yang terjadi di sekitaran Pulau Jawa. Waktu itu termasuk salah satu perang terbesar loh di Pulau Jawa melawan kolonial Belanda. Ada yang tahu siapa? Ya, Bapak Pangeran Diponegoro. Adik-adik kelas kecil tentu sedikit bingung dengan tebak-tebakan ini karena belum pernah mendengar atau mengenal. Tapi tenang nih, nanti di sekolahan semua nama-nama pahlawan kita pasti diperkenalkan sama adik-adik. Yang pasti bedanya mereka dengan superhero yang tadi di bagian awal, mereka benar-benar hidup dan benar-benar berjuang, khususnya bagi kita orang Indonesia. Selain nama-nama yang kita sebutkan dalam tebak-tebakan tadi, ada banyak lagi pahlawan kebangsaan kita ya. Ada Sultan Hasanuddin, Raden Ajeng Kartini, Tuanku Imam Bonjol, sampai di masa yang lebih modern, Bung Tomo. Pahlawan kebangsaan yang wajib kalian tahu lainnya adalah kedua bapak ini. Siapa yang tahu? Siapa mereka? Ya, mereka adalah presiden dan wakil presiden kita yang pertama. Namanya siapa? Bapak Insinyur Soekarno dan Bapak Dr. Andus Muhammad Hatta. Mereka adalah Bapak Proklamator Kemerdekaan Republik Indonesia. Nah adik-adik, sekarang kita masuk ke dalam teks firman Tuhan. Kira-kira siapa ya yang dimaksud oleh Nabi Jefanya sebagai pahlawan kebenaran yang membawa kemenangan? Kita akan mulai dengan kata pahlawan. Apakah itu pahlawan? Pahlawan adalah tokoh atau seseorang yang dipuji oleh orang lain atau masyarakat oleh karena dianggap memiliki jasa bagi mereka. Nah, ada banyak pahlawan di dalam kehidupan kita tentunya yang memiliki jasa bagi kita. Tadi sudah dijelaskan ada pahlawan kebangsaan, ada lagi pahlawan-pahlawan yang lebih dekat. Misalnya, Bapak Ibu Guru, itu juga pahlawan loh bagi kalian. Orang tua, itu juga pahlawan buat kalian karena berjasa dalam mendidik dan membimbing adik-adik semua. Lalu, kalau pahlawan yang dimaksud oleh kitab Jefanya itu menunjuk kepada Mesias atau Kristus yang kita kenal. Nah, adik-adik, Yesus atau Kristus sudah dinubuatkan dari perjanjian lama akan menjadi pahlawan besar yang akan membebaskan orang-orang dari belenggu dosa. Nah,
Berarti Yesus adalah sosok pahlawan yang perlu kita kagumi loh. Siapa yang kagum sama Yesus? Kenapa kita harus kagum kepada Yesus? Karena Yesus melakukan yang terbaik bukan hanya untuk orang-orang yang dia kenal, bahkan untuk kamu yang belum pernah lihat Yesus atau yang belum pernah bertemu langsung dengan Yesus. Dia sudah membebaskan kamu dari dosa. Hebat ya pahlawan yang satu ini. Itu dia pembelajaran yang bisa kita dapatkan hari ini adik-adik. Kalau tanpa pahlawan-pahlawan hebat di dalam kehidupan kita, tentu kita tidak akan bisa memperoleh kemenangan, termasuk kemerdekaan kita. Nah, makanya untuk itu kita harus bersyukur dan berdoa selalu bagi para pahlawan-pahlawan di dalam kehidupan kita. Setuju? Sekarang saatnya kita masuk dalam aktivitas. Nah, adik-adik, karena biasanya dalam nuansa kemerdekaan kita mengadakan lomba, maka dalam aktivitas minggu ini ada yang berbeda loh. Kita akan membuat aktivitas kita dalam bentuk perlombaan virtual. Jadi, aktivitas adik-adik akan dinilai dan akan mendapatkan juara 1, 2, 3 untuk yang terbaik. Yuk, kita simak apa aktivitasnya. Untuk mempermudah penilaian dan memperbesar peluang kamu, kita akan dibagi dalam 4 kelas. Kelas pertama, Batita atau yang berusia 3 tahun sampai TK. Kelas kedua, kelas 1 sampai 2 SD. Lalu yang ketiga, kelas 3 sampai kelas 4 SD. Yang keempat, kelas 5 SD sampai kelas 1 SMP. Untuk kelas kecil, mohon bantuan mama papa ya. Yang pertama, aktivitas untuk kelas Batita sampai TK. Mama papa tolong simak baik-baik dan bantu ya. Bantu bukan berarti menggambarkan. Tugasnya adalah menggambar bendera merah putih dengan sekreatif mungkin. Nah, sebisa adik-adik saja. Lalu hasilnya dikirim ke nomor Kakak Mariati yang tercantum di layar ini ya. Selanjutnya, aktivitas untuk kelas 1 sampai kelas 2 SD. Menyanyikan lagu 17 Agustus dengan posisi berdiri tegak sambil memegang bendera kecil. Nah, tahu ya adik-adik lagunya 17 Agustus tahun 45 dan seterusnya. Aktivitas divideokan dan dikirim ke nomor WA Kakak Marta yang tertera di dalam layar. Jangan lupa ya, jangan salah nomor ke nomor Kakak Marta. Selamat mengerjakan untuk kelas 1 dan kelas 2 SD. Untuk kelompok selanjutnya, aktivitas kelas 3 sampai 4 SD, yakni menyanyikan lagu Indonesia Raya dalam posisi berdiri tegak, tangan disilang ke dada. Nah, tahu ya adik-adik? Indonesia tanah airku. Nah, itu lagunya. Silahkan dinyanyikan dengan baik. Aktivitas divideokan dan dikirim ke nomor WA Kakak Fritzda yang tertera di dalam layar ini. Nah, perhatikan, catat baik-baik ya ke nomornya Kakak Fritzda. Selamat mengerjakan. Kita lanjut ke kelas paling besar. Kelas 5 SD sampai 1 SMP. Tugas kalian adalah membuat video vlog tentang salah satu pahlawan kemerdekaan. Bebas siapa saja. Durasinya 5 menit ya. Misalnya gini nih. Halo guys. Dalam videoku kali ini aku akan bercerita tentang Sisingamangaraja. Nah, kalian ulas deh tentang Sisingamangaraja atau pahlawan lainnya. Video vlog kalian dikirim ke nomor WA Kakak Wati ya, yang tertera di dalam layar. Jangan salah, ke nomor Kakak Wati. Demikian pembagian aktivitas untuk minggu ini. Kami, kakak-kakak sekolah minggu, akan mencari juara 1, 2, dan 3 dari masing-masing pembagian kelas. Selamat mengerjakan dengan baik ya adik-adik. Dan yang paling penting, kerjakan dengan sukacita dalam semangat kemerdekaan. Ada di rumah. Kita aminkan firman Tuhan, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman yang baru saja kami dengarkan. Biarlah firman itu menyegarkan hati kami, membuat kami tetap bersemangat untuk menjadi pahlawan-pahlawan kecil di dalam kehidupan kami, melakukan hal-hal yang baik dari dalam atau melalui hal-hal kecil sehingga nama Tuhan tetap dipermuliakan lewat kami. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik adik-adik, tadi kita sudah memuji Tuhan dengan semangat, sudah mendengarkan firman Tuhan, sudah beraktivitas. Kiranya
Sukacita boleh adik-adik rasakan pada minggu hari ini adik-adik ya, dimana temanya juga tentang pahlawan. Dan kita mengingatnya adik-adik, besok itu adalah hari ulang tahun Republik Indonesia, negara kita yang tercinta. Yang keberapa adik-adik ulang tahun tahun ini? Yang ke-75. Kita bersyukur adik-adik ya bahwa 75 tahun negara kita sudah merdeka. Dan biarlah walaupun di tengah-tengah keadaan saat ini yang masih dalam situasi COVID-19 Corona, namun kita bersyukur bahwa kita boleh sampai di usia negara kita ini yang ke-75 tahun. Kita bersyukur adik-adik ya. Sebagai respon itu mari kita juga menyatakan melalui pujian kita bahwa kita bersyukur untuk tanah air kita yang kaya, yang subur, yang luas. Kiranya berkat-berkat semakin melimpah buat kita semua dan buat negara kita tercinta. Mari adik-adik, Kakak dan kita semua bangkit berdiri, kita menyanyikan lagu Betapa Kita Tidak Bersyukur. sekolah minggu Ina ngajak untuk bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan di dalam Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Biar kita tidak kehilangan momentum dan keceriaan 17-an, kita mau aja
ajak adik-adik sekolah minggu